Halo, selamat datang di Kopi Siang Dunia. Tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke Rusia. Putin baru saja memasukkan gol ke gawangnya Amerika. Nah, kenapa aku bilang gitu? Ada 3 alasannya. Pertama, kunjungan Putin ke Iran berbuah kesuksesan. Rusia dan Iran baru aja tanda tangan kesepakatan energi baru. Rusia lewat perusahaan minyaknya Gazprom akan investasi sebesar 40 miliar US dollar untuk pembangunan kilang-kilang minyak dan gas yang baru di Iran. Jadi Gazprom itu kan banyak teknologinya, udah perusahaan besar tahu, jadi mereka bantu bangun sekaligus biaya bangunnya. Gitu ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini pakai Gazprom. Oke. Habis itu kedua, pada kunjungannya ke Iran, Presiden Iran mengutarakan dukungan penuh ke Rusia untuk perang Rusia-Ukraina. Nah, aku ajak teman-teman lihat juga nih di sini. Oke, ini bukan presiden ya, supreme leadernya, supreme leader Iran. Jadi, nah ini agak beda sama China yang juga dukung Rusia sebenarnya. Tapi kalau China lebih hati-hati guys, lebih jaga kata-kata. Jadi nggak frontal mendukung. Nah, gimana dengan kesepakatan pembelian drone Iran oleh Rusia? Nah, itu kan yang lumayan hangat terakhir. Nah, kalau itu belum ada kabarnya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya gimana. Mungkin sudah tanda tangan di belakang secara private atau mungkin juga belum. Gitu. Karena ini agak sensitif senjata kan. Nah, kita bandingkan ini dengan kunjungan Joe Biden minggu lalu. Nah, ke Timur Tengah juga. Tapi berakhir dengan tangan hampa. Nah, keinginan Biden agar para negara Timur Tengah tingkatkan produksi minyak waktu itu bertepuk sebelah tangan. Nggak direspon oleh mereka. Gitu kan. Nah, jadi secara gambaran besar ini justru bertolak belakang dengan tujuan Amerika. Yaitu mengucilkan Rusia, melemahkan Rusia. Itu tujuannya kan. Justru sebaliknya Rusia sekarang malah bentuk koalisi baru gitu ya. Anti Amerika gitu. Bisa dibilang gitu dengan para negara-negara yang dikucilkan sebelumnya. Ini permulaannya kira-kira dengan Iran. Rusia jadi pemimpin gengnya. Kira-kira gitu. Karena gimana dengan Turki? Kerjasama apa aja yang berhasil dijalin Turki dengan Iran dan Rusia? Karena pertemuan kali ini kan Astana Peace Process yang ketemu 3 negara itu. Sebenarnya untuk ngomongin Rusia. Gitu. Tapi justru pertemuan-pertemuan sampingannya yang dilihat orang nih, yang banyak diperhatiin orang. Nah, jawabannya ya nggak ada. Malah justru sebaliknya bisa jadi tambah ketegangan nih guys. Nah, coba ada 2 hal yang penting dari hasil Turki kali ini. Pertama, ketika Erdogan biarin Turki tunggu kedatangan dia hampir 1 menit lamanya. Aku ajak teman-teman lihat. Ini dia. Kalau buat kita nunggu 1 menit sih nggak ada artinya gitu ya. Biasa nunggu 1 menit sambil nonton handphone juga bisa. Nah, tapi ini ngomong pemimpin dunia, Putin, yang justru biasanya malah bikin pemimpin dunia yang lain nungguin dia. Tapi kali ini kebalikan. Dia yang dipaksa nungguin Erdogan. Gitu kan, lihat ini ekspresinya agak-agak bete, canggung, nggak tahu mau ngapain, nggak nyangka gitu ya. Nah, kedua hasil Turki adalah ketika Turki, Iran, dan Rusia berunding tentang Syria. Nah, ini tujuan utama pertemuannya. Ketemu ini tujuannya itu. Nah, Rusia dan Iran tuh mau dukung pemerintahan yang saat ini. Sedangkan sebaliknya, Turki bersiap-siap mau lancarkan serangan ke Syria, ke bagian utara, Syria bagian utara. Nah, kenapa mau nyerang? Aku ajak teman-teman lihat petanya. Balik lagi ke sini. Nah, ini peta Turki dan Syria. Teman-teman perhatiin, Turki, bagian bawah Turki itu berbatasan langsung dengan bagian atasnya Syria. Jadi di antara 3 negara yang ketemu ini, yang punya perbatasan langsung, itu cuma Turki guys. Rusia dan Iran ini nggak punya perbatasan gitu ya. Jadi yang punya kepentingan paling besar itu Turki gitu. Nah, jadi kenapa Turki mau serang bagian atasnya Syria? Nah, ini agak panjang, ini sebenarnya panjang, tapi singkatnya gini. Di waktu zaman ISIS dulu ada setelah ada satu kebangkitan kelompok lagi namanya kelompok Kurdi gitu ya. Nah, ini yang berhasil mengusir ISIS zaman dulu di Syria bagian bawah. Tapi dampaknya juga Kurds ini yang bikin yang menempati sekarang wilayah Syria bagian atas ini.
Nah, Kurds ini juga punya banyak warganya, banyak golongannya di Turki yang bikin kebangkitannya. Nah, Turki nggak seneng, nggak mau wilayah uh, pengaruhnya Kurds itu meluas ke Turki, gitu ya. Sampai bahwa makanya dia mau bikin safe zone di Syria bagian atas ini. Safe zone-nya buat apa? Buat nampungin orang-orang yang pengungsian dari Syria ke Turki yang udah sekitar 3,6 juta orang buat ditaruh di bawah sini. Dibalikin ke Syria juga dong, jangan lama-lama di tempatku gitu ya. Bikin kacau ekonomiku gitu ya. Itu salah satu kambing hitamnya Turki untuk ekonominya yang melemah gitu. Nah, itu gimana hasilnya? Ya nggak ada titik temu. Ketiganya, dua pengen dukung pemerintahan yang sekarang, satu mau serang Turki, mau serang eh, bagian atasnya Syria gitu. Oke, nah Astana Peace Process baru aja selesai. Pertemuan trilateral antara Rusia, Iran, dan Turki membuahkan prestasi Putin terhadap Amerika dan sekutu. Gimana kelanjutan PDKT Rusia dan Iran, guys? Apa ini awal mulai berdirinya sebuah kubu anti Amerika? Gitu kan. Ya, kita pantau terus. Untuk saat ini sih skornya Putin 1, Biden 0 sih, kira-kira gitu. Di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.